model pembelajaran untuk pelajaran personal. Model pembelajaran untuk pengajaran sosial merupakan kerangka yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi dalam lingkungan sosial sekitar. Tujuan utama dari model ini adalah untuk membentuk individu yang mampu menghargai keagamaan, bekerja sama dalam kelompok, menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif, dan memahami para peran peserta didik serta tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Ada beberapa contoh. Yang pertama, model kooperatif pembelajaran. Peserta didik bekerja dalam kelompok kecil dengan tugas yang saling bertanggung, sehingga setiap anggota harus berkontribusi untuk keberhasilan kelompok. Hal ini melatih kerjasama, komunikasi, dan rasa saling menghargai. Yang kedua, model diskusi kelompok terstruktur. Peserta didik membahas topik sosial yang relevan seperti kesetaraan gender, keberhasilan lingkungan, atau perdamaian antar kelompok dengan paduan yang jelas, sehingga dapat mengembangkan pemikiran kritis dan kemampuan menyampaikan pendapat. Yang ketiga, model simulasi dan permainan peran. Peserta didik mengikuti skenario yang menggambarkan situasi sosial nyata, seperti proses pemilihan kepala desa, negosiasi bisnis, atau pemenang konflik antar teman, sehingga mendapatkan pengalaman langsung tentang bagaimana menghadapi situasi serupa dalam kehidupan nyata. Peran model ini dapat dilakukan di berbagai jenjang pendidikan, melalui dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dengan menyesuaikan materi dan model sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. B. Model pembelajaran untuk pengajaran personal. Model pembelajaran untuk pengajaran personal berfokus pada perkembangan aspek individu peserta didik, termasuk kesadaran diri, pengembangan potensi, pengelolaan emosi, dan pembentukan karakter. Tujuan utama dalam model ini adalah untuk membantu peserta didik menggali diri mereka sendiri, mengembangkan kepercayaan diri, serta mampu mengelola diri dan menghadapi tantangan pribadi dengan baik. Dan ada beberapa contoh. Yang pertama, model pembelajaran mandiri. Peserta didik diberi kesadaran untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi
dan kemampuan berpikir mandiri. Yang kedua, model refleksi diri. Peserta didik diminta untuk mencatat pengalaman belajar maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menganalisis hal-hal yang telah dilakukan, kesalahan yang terjadi, dan cara untuk meningkatkan mandiri di masa depan. Model ini membantu peserta didik untuk bekerja atau belajar dari pengalaman dan meningkatkan kesadaran diri. Yang ketiga, model konseling kelompok atau bimbingan konseling pribadi. Peserta didik berbagi pengalaman dan membagi masalah yang dihadapi dan dukungan satu sama yang lain dalam suasana yang aman dan terbuka. Hal ini membantu mengatasi emosional, meningkatkan kepercayaan, dan mengembangkan pola pikir positif. Penerapan model ini dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran terpadu, sesi bimbingan